cantik ya. Nah, karena apa? Hari Minggu ini kita sudah memasuki Advent yang pertama. Ya, adik-adik bagaimana persiapan untuk Natalnya? Sudah disiapkan kan? Sudah dapat liturgi atau dapat aktivitas untuk Natal sekolah minggu bukan? Ya. Nah, untuk itu kita akan mau ibadah minggu hari ini. Sebelumnya kita mau bernyanyi terlebih dahulu. Yang pertama kita akan nyanyi Sadarion Armi Tuhan dan dilanjutkan dengan Mari Kita Bersukaria. Ayo kita nyanyi bersama-sama ya. Mari Kak Nadine. Sadarion ya. Dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu yang mau memuji nama-Mu karena kasih setiamu. Tuhan, tiliklah jemaat-Mu. Kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini adik-adik, yaitu hukum Taurat yang ke-5 sampai dengan yang ke-10. Kami akan bacakan untuk kita semua. Titah ke-5. Hormatilah ayah dan ibumu, agar engkau berbahagia dan lanjut umurmu di bumi yang diberikan Allah kepadamu. Titah ke-6. Jangan engkau membunuh. Titah ke-7. Jangan berzina. Titah ke-8. Jangan engkau mencuri. Titah ke-9. Jangan engkau berdusta. Titah ke-10. Jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya,
atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya atau segala milik mereka. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita sama-sama meminta kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Kita sama-sama mengucapkan, "Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu." Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Tapi sebelum itu kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26. Mampirlah dengar doaku. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan. Kita sama-sama mengucapkan, "Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami." Amin. Firman Tuhan yang menjadi epistel untuk kita minggu ini adik-adik, yaitu yang tertulis di dalam Yeremia yang ke-33 ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Kami akan bacakan untuk kita semua. "Sesungguhnya waktunya akan datang, demikian firman Tuhan, bahwa aku akan menepati janji yang telah kukatakan kepada kaum Israel dan kaum Yahuda. Pada waktu itu dan pada masa itu, aku akan menumbuhkan tunas keadilan bagi Daud. Ia akan melaksanakan keadilan dan kebenaran di negeri. Pada waktu itu, Yehuda akan dibebaskan dan Yerusalem akan hidup dengan tentram. Dan dengan nama inilah mereka akan dipanggil Tuhan keadilan kita." Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita akan mengaku iman kita bersama-sama. Untuk itu kita akan menaikkan lagu pujian "Hatiku Penuh Nyanyian". Hatiku
marilah kita mengaku iman kita. Kita sama-sama mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan kalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja Kristen yang kudus dan am, persekutuan orang-orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bernyanyi. Oke, adik-adik, kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Cerita Alkitab hari ini dibawakan oleh Kak Andes. Tetap dengarkan ya adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 425, berkumandang suara dari seberang. Shalom adik-adik sekolah minggu. Apa kabarnya hari ini? Tentunya luar biasa ya. Kita tetap semangat sekalipun sampai saat ini kita semua masih ibadah dari rumah. Puji Tuhan tidak menjadi penghalang bagi kita semua untuk tetap memuji Tuhan lewat ibadah online yang telah disediakan oleh gereja kita. Adik-adik semua, kita akan masuk dalam cerita Alkitab. Tapi sebelumnya kakak harapkan adik-adik semua telah menyiapkan hati, pikiran, diri kita sendiri, dan perlengkapan-perlengkapan yang kita pakai di dalam kebaktian ini atau dalam ibadah ini. Ada Alkitab, ada catatan, ada pena. Oke adik-adik? Dan kakak harap selama kita mengikuti ibadah khususnya cerita Alkitab, adik-adik tidak ada yang pergi datang ke hadapan HP-nya ya, tetapi fokus dari awal sampai akhir, tetap fokus duduk di tempat, duduk yang manis dan beribadah memuji Tuhan. Oke? Siap? Siap? Tentunya siap adik-adik. Sekolah Minggu HKBP Jambi 1 hebat dan luar biasa. Oke, kita akan mulai cerita Alkitab kita, tetapi sebelumnya kakak mau ajak adik-adik untuk berdoa. Lipat tangannya, lipat tangan, lipat tangan, tutup mata, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa di surga, kami puji Engkau dengan rasa syukur kami di pagi hari yang indah ini. Kami bersyukur Tuhan masih memberkati kami dan mengizinkan kami untuk boleh mengikuti ibadah online sekolah minggu pada saat ini. Terima kasih Tuhan karena dari awal hingga saat ini dalam ibadah Tuhan berkati kami. Dan pada saat ini juga kami siap, anak-anak-Mu siap mendengarkan cerita Tuhan. Tuhan, kami berikan hati, jiwa, tubuh kami untuk kemuliaan nama Tuhan, secara khusus untuk mendengar sapaan firman Tuhan pada saat ini. Terima kasih Tuhan, berkati kami selama kami mengikuti ibadah ini. Amin. Ya, terima kasih adik-adik.
saat ini kita akan baca yang menjadi cerita Alkitab kita pada hari ini. Kita akan sama-sama baca ya, yang tertulis dalam kitab Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Yuk semua dibuka Alkitabnya. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Ayo, kitab Mika terdapat di dalam perjanjian apa adik-adik? Iya benar, perjanjian lama. Pinter. Sudah ketemu ya? Ya. Mika pasal 5 ayat 1 sampai 4a. Mari kita sama-sama baca ya. Sama-sama kita baca dengan suara yang lantang, kuat dan tegas. Oke? Ya, kita sama-sama membacanya. Mika 5 ayat 1 sampai 4a. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan. Lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang-orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Dah, demikian pembacaan firman Tuhan. Sampai 4 ayat adik-adik ya. Iya, coba adik-adik lihat dulu. Fokus-fokus lihat ke monitornya. Lihat yang di belakang kakak ini ada apa? Ada apa ya? Ada pohon apa? Iya pintar, pohon terang. Iya benar. Adik-adik kakak benar semua menjawab. Gereja kita telah dihiasi dekorasi Natal loh adik-adik. Nah, adik-adik di rumahnya udah didekor belum? Sama mama papa? Ada pohon terangnya? Atau ada lampion? Atau apa gitu dekor-dekor Natal? Untuk menyambut Natal, ada suasana Natal di rumahnya? Belum ada? Ya sabar, mungkin nanti ya. Kalau yang sudah ada, mantap. Kenapa ya kak? Sudah ada pohon Natal atau sudah mendekor rumah atau gereja, gedung-gedung dengan hiasan-hiasan Natal sekarang? Nah, adik-adik, minggu ini adalah minggu Advent pertama. Apa sih Advent, Kak? Advent artinya hari penantian, persiapan. Penantian apa ya? Menanti siapa kita? Menanti, mempersiapkan kelahiran Tuhan Yesus. Pintar ya. Jadi saat ini kita merayakan Advent pertama. Kita mempersiapkan untuk kedatangan Tuhan Yesus atau kelahiran Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sudah lahir loh beribu-ribu tahun yang lalu. Lalu yang kita persiapkan apa ya kak? Apa sih yang mau kita persiapkan? Oke, sebelumnya kita dengarkan dulu cerita Alkitab, baru nanti kita jawab ya. Ya. Nah, adik-adik, saat ini kita mulai mempersiapkan gedung-gedung gereja, gedung-gedung mall, rumah, hotel, semua mulai mendekor dengan nuansa-nuansa Natal. Demikian juga dengan diri kita, ya. Kita mempersiapkan diri kita untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, sebelumnya kita harus tahu dulu siapakah Mesias itu. Untuk apa dia lahir ke dunia? Adik-adik tahu jawabannya? Iya benar. Mesias itu adalah Allah sendiri yang datang ke dunia untuk menyelamatkan manusia. Pintar ya. Jadi penantian kita pada minggu-minggu Advent ini adalah menanti akan kedatangan Yesus Kristus Juru Selamat manusia. Ya. Apa yang perlu kita persiapkan kak? Pohon terang, lampion, hiasan dinding, bunga-bunga cantik di rumah yang indah.
Tidak, itu semua hanya simbolis. Yang kita persiapkan yang terutama adalah hati kita, pikiran kita, perilaku kita untuk menyambut Sang Juru Selamat lahir di hati kita. Kalau kelahiran Yesus secara jasmani sudah lahir beribu-ribu tahun yang lalu, sekarang dia lahir di hati kita loh. Lahir di diri kita, lahir di rumah kita. Artinya apa ya Kak? Artinya adalah bahwa pikiran, perilaku, hati kita ini sudah kita persiapkan dengan baik, dengan indah, supaya Yesus boleh berkarya dalam hidup kita. Ya. Jadi kelahiran Yesus itu di hati kita, di diri kita, di rumah kita, untuk menyelamatkan kita sendiri. Menyelamatkan seisi rumah, menyelamatkan orang banyak yang mau menerima dia lahir di hati kita. Nah, oleh karena itu dalam masa-masa Advent penantian ini, itu hal yang penting. Persiapkan diri, ya, persiapkan diri, bersihkan hati, bersihkan diri dari apa ya Kak? Dari perbuatan-perbuatan yang tidak dikehendaki oleh Tuhan Allah. Misalnya, kalau selama ini kita orangnya pemarah, sekarang janganlah buang pemarahnya. Kalau selama ini kita sombong, sekarang tidak lagi buang sombongnya. Kalau selama ini kita pendendam, gak mau memaafkan orang lain, wow, buang jauh-jauh ke laut sana. Ya, itu artinya ya, persiapkan diri kita. Pikiran kita tadi yang selalu berpikiran buruk-buruk, berpikiran jahat kepada orang lain, sekarang tidak lagi. Berpikiran positif, melihat yang baik-baik saja, melakukan yang baik-baik saja. Mempersiapkan hati, karena Yesus akan lahir di hatiku untuk selama-lamanya dan berdiam dalam hidupku untuk selama-lamanya. Nah, begitu loh Dek. Ya, itulah penantian yang sedang kita persiapkan sekarang ini. Sebagaimana semestinya rumah kita disapu, dibersihkan, diganti catnya, dipasangin pohon terang, dipel lantainya, semua diganti untuk mempersiapkan Natal. Demikian juga dengan hati kita, ya. Hati, diri, perilaku yang penting dirubah dalam menerima, menanti kedatangan Juru Selamat, supaya berdiam selama-lamanya dalam hati, jiwa, dan tubuh kita. Oke, siapakah Nabi Mika ya Kak? Mika ini termasuk salah satu nabi-nabi kecil. Dia berperan di dalam Israel. Ya, dia yang mengangkat kota Yerusalem yang kecil. Tapi sebelumnya Yesus lahir di mana ya? Yesus lahir di Bethlehem. Bethlehem itu terkenal nggak kotanya? Nggak. Bethlehem itu nggak terkenal kotanya. Tersembunyi di pelosok-pelosok, di dusun-dusun. Tetapi mengapa ya Yesus harus lahir dari desa yang kecil? Desa yang nggak dikenal, desa yang tersembunyi di belakang-belakang di pelosok-pelosok. Nah, artinya di sana sesuatu yang kecil itu bisa menghasilkan sesuatu yang besar, ya. Walaupun dia daerahnya kecil, tidak terkenal, berada di pelosok, tetapi dari sana akan datang, akan muncul, akan lahir seorang penyelamat dunia. Nah, begitu. Biasanya kan kalau mengangkat seorang pemimpin, tentu ditengok dulu sukunya apa, apalagi kedudukannya apa, gelarnya apa, pendidikannya apa, terus dia orang kaya enggak. Itu yang akan menjadi calon-calon dalam pemimpin. Tetapi ini tidak. Yesus dari keluarga orang yang berada di pelosok-pelosok. Ayahnya bukan jenderal, bukan berpangkat, tapi Yusuf seorang tukang pinter, tukang kayu. Ibunya Maria. Jadi Yesus lahir dari keluarga sederhana sekali, dari pelosok-pelosok sekali, dan menjadi tersiarlah Bethlehem itu bahwa dari
suatu kota Betlehem yang terkecil sekalipun terangkat dia, karena dari sana lahir seorang juru selamat. Kalau dikatakan juru selamat, ya paling besar, nggak ada lagi yang lain. Udah dibilangi juru selamat, bisa menyelamatkan semua orang banyak. Dari mana ya Kak? Dari dosa. Jadi kedatangan Mesias, kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan manusia dari kuasa kutuk dan kuasa dosa. Nah, itulah yang mau dikatakan pada minggu ini. Anak-anak kecil, anak-anak yang masih kecil, yang masih muda belia sekali, Yesus sangat sayang. Jadi jangan enggan adik-adik sekolah minggu untuk berbuat baik. Walaupun masih kecil, yang menganggap dirinya tidak mampu untuk melakukan apa-apa, yang menganggap dirinya belum tahu apa-apa, ingat, Tuhan Yesus sayang sekali kepada anak-anak kecil. Jadi adik-adik kecil dari sekarang harus mulai melakukan apa yang baik, melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan Yesus, menuruti perintah orang tua. Karena kita tahu orang tua tentu memberikan pengajaran yang baik kepada anak-anaknya sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Karena orang tua adalah wakil Allah bagi kita di dunia ini. Jadi kalau orang tua menyuruh adik-adik untuk mau mengambil sesuatu, untuk membantu orang tua, ya harus mau. Ya, karena itu perintah yang Tuhan inginkan dilakukan melalui orang tua. Jadi harus didengar. Nah, kita kembali ke kota kecil tadi. Pada dasarnya prinsipnya orang berpikir, di desa kecil itu apa sih yang bisa didapat? Tidak ada permainan, tidak ada tempat rekreasi, lapangan pekerjaan juga sedikit, orang-orangnya nggak berkembang. Tetapi tidak dengan Betlehem, ya, tidak dengan Betlehem. Betlehem walaupun kota kecil tadi, tetapi lahir pengharapan akan keselamatan dari kota itu. Demikian juga di kota Jambi. Apalah kota Jambi? Di sini kan kita minoritas pengikut Tuhan Yesus, ya kan? Di sekolah juga minoritas. Malu aku untuk berbuat baik? Tidak. Malu aku untuk berdoa di sekolah? Nanti aku diejek. Enggak, adik-adik enggak usah malu. Tetapi biarlah kita yang ada di kota Jambi ini walaupun minoritas pengikut Tuhan Yesus, tapi kita menunjukkan sesuatu yang baik, sesuatu yang mulia. Lewat apa? Lewat prestasi kita yang baik, perilaku kita yang baik, perkataan kita yang baik, dan pemikiran kita yang baik. Itu yang Tuhan harapkan. Walaupun kita kecil, walaupun kita sedikit, tetapi kita menunjukkan karya-karya yang luar biasa hebatnya. Tentu semua itu bukan hanya untuk dapat pujian, tetapi karena Tuhan Yesus melalui kuasa Roh Kudus bekerja dalam diri kita, memampukan adik-adik menghasilkan karya-karya yang hebat dan luar biasa itu. Nah, di sini kita mau dikatakan bahwa Allah memilih adik-adik yang masih kecil untuk membawa pengharapan, membawa hal-hal yang baik kepada orang lain, ya. Oke adik-adik, tetap semangat ya, walaupun kita masih kecil-kecil, merasa tidak mampu, tapi Tuhan senang sekali. Perbuatan-perbuatan baik yang kecil-kecil itu, Tuhan sudah sangat senang melihat kita melakukan semuanya itu. Nah, Ia, Yesus, Mesias, Raja Damai yang membawa kedamaian di tengah-tengah yang penuh dengan ketidakbenaran, keegoisan, pertentangan, keributan, ketidakadilan. Dunia yang susah sekali untuk meminta maaf. Ngapain aku meminta maaf sama dia? Sebelum dia datang aku tak akan maafkan dia, katanya. Tapi ketika datang juga gak mau juga memaafkan. Nah, hal-hal seperti itu Tuhan Yesus gak suka sekali, ya. Memaafkan, mengampuni, berbuat baik, itu yang sangat diharapkan oleh Tuhan Yesus.
Ya, jadi kelahiran Tuhan Yesus di dunia ini adalah memberikan pengharapan. Pengharapan apa? Pengharapan akan keselamatan, damai, sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Jadi adik-adik sekolah minggu yang walaupun masih kecil-kecil, tapi bisa kan menunjukkan pengharapan itu, bisa menunjukkan hal-hal yang begitu kepada orang lain kan? Jangan minder. Aku nggak mampu, kita minta pertolongan Tuhan melalui kuasa Roh Kudus. Walaupun kita kecil, tapi kita bisa mampu untuk berbuat baik kepada orang lain. Nah, demikian juga pada penantian ini kita persiapkan hati kita. Mari kita menanti kelahiran Tuhan Yesus dengan hati yang bersih dan suci. Jadi adik-adik, jikalau masih ada dengan teman-teman di sekolah, di lingkungan atau di sekolah minggu yang masih belum teguran, yang masih SKT, ayo mari saling memaafkan. Bersihkan hati, sucikan hati dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Sehingga dengan demikian, hati, pikiran, sikap kita bersih, terbuka untuk menerima kelahiran Tuhan Yesus. Satu lagi, bagaimana persiapan Natalnya? Sungguh-sungguh nggak adik-adik? Ingat, kita mempersiapkan Natal semuanya itu bukan hanya untuk tampil bagus dilihat orang lain, dilihat oleh orang tua. Tetapi kita mempersiapkan semuanya itu hanya semata-mata untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kiranya cerita Alkitab hari ini membawa pengaruh yang positif, perubahan yang baik dalam diri kita yang masih kecil. Kita dipakai oleh Tuhan Yesus walaupun kita masih kecil untuk berkarya sebaik-baiknya sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus. Terpujilah Tuhan Yesus yang selalu memberkati, yang selalu mengangkat kehidupan kita yang mau berpengharapan datang kepadanya. Amin. Iya. Kita akhiri, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan buat cerita Alkitab yang boleh kami dengarkan. Engkau lahir di Bethlehem, sebuah kota yang sangat kecil. Dari pelosok lahir sebuah pengharapan akan keselamatan. Kami berharap Tuhan, pengharapan kami akan keselamatan kami, kedamaian boleh kami terima Tuhan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, kami masih anak-anak kecil yang belum tahu apa-apa dan berbuat apa-apa. Tapi kami percaya Tuhan akan memampukan kami agar kami boleh senantiasa melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, anak-anak-Mu dalam sekolah kami, ketika kami sedang belajar, di dalam keluarga kami, dan di dalam sekolah minggu, serta dimanapun kami ini berada. Pakailah kami yang kecil ini Tuhan, menunjukkan karya-karya yang luar biasa, menunjukkan perilaku yang baik sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami menanti kedatangan Tuhan, kelahiran Tuhan dalam hidup kami. Kami akan membersihkan diri kami dari segala hal-hal yang tidak baik, karena hati kami, jiwa kami, tubuh kami siap dengan menerima kelahiran Yesus Kristus. Persiapkan hati kami Tuhan dalam menyambut kelahiran. Ya Tuhan, kami adalah manusia berdosa yang tak luput dari segala dosa. Kami mohon pengampunan daripada-Mu Tuhan. Kiranya Engkau mengampuni kami dari kesalahan dan dosa kami, agar kami layak disebut sebagai anak-anak terang Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dengarkanlah doa kami. Amin. Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Hai adik-adik, ada beberapa pengumuman yang akan kakak sampaikan minggu hari ini. Yang pertama, kakak sekolah minggu semuanya dan majelis yang ada di GKJ KKBP Jambi 1 mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Kemudian pengumuman yang kedua, mulai dari Advent yang pertama ini sampai dengan Natal kita nanti, itu untuk aktivitas sekolah minggunya kita tiadakan. Jadi adik-adik fokus untuk persiapan Natal. Nanti adik-adik latihan dengan kakak sekolah minggunya, oke? Nah, pengumuman yang ketiga, itu Natal sekolah minggu akan dilaksanakan itu 2 sesi ya. Yang sesi pertama itu tanggal 16 Desember jam 3 sore. Ya adik-adik ya, jam 3 sore. Nah, yang akan mengikuti sesi pertama itu, yang pertama itu adalah Wek Patar, yang kedua itu adalah Wek Simfoni, kemudian yang ketiga itu teman-teman kita yang sekolah minggunya di 10.30. Kemudian untuk sesi yang kedua itu akan dilaksanakan tanggal
Sebelumnya kita bernyanyi dari buku IMB nomor 754, 12 di Roha 2. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kekuasaan, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita pulang dengan sejahtera dan kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan Allah menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihaninya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu anak-anak.